Setelah semua yang terjadi di dalam dunia yang Jong Hyun tempati, kehadiran relik, pendirian Pandora, dan juga kemampuan Irene untuk mengendalikan Midas sudah tercapai. Sekarang kita mencapai puncak pertemuan antara kelompok Jong Hyun dan Raja Perang Amerika Kira Clark. Sekarang bukan saat Jong Hyun yang bertarung, tapi Irene Holton, sang Raja Kebangkrutan. Tanpa basa-basi lagi, ini cerita para penjelajah makam bagian 3. Pertarungan antara Keira dan Irene pun dimulai. Keira menyerang menggunakan relik Sekhmet yang diubah menjadi sebuah busur. Ledakan besar terjadi. Keira mengira hal ini akan mudah selesai. Namun tentu saja tidak begitu. Irene masih berdiri dengan tenang saat dia menggunakan relik kebangkrutan karena kemarahannya pada Keira. Keira akhirnya mendapat lawan yang sepadan. Di sisi lain, Jong Hyun, Jae-ha, dan George Holton itu bergegas ke suatu tempat. Mereka ternyata memasuki sebuah gedung yang sudah dibeli oleh Jong Hyun. Di sana sudah ada anak buah Jong Hyun dan relik api Qin Shi Huang untuk siap digunakan. Di sana juga ada Tuan dan Nyonya Holton yang sudah siap untuk disembuhkan. Setelah mengkonsumsi buah api Qin Shi Huang, akhirnya Tuan dan Nyonya Holton berhasil diselamatkan. Jong Hyun yang melihat hal ini bergegas pergi untuk ke tempat Irene melawan Keira. Saat sampai di medan tempur, Irene dan Keira ternyata sudah menghancurkan seisi kota. Siapa sangka pertarungan sudah berakhir. Cuma Irene yang ada di sana. Irene mengaku kalau di tengah pertarungan Keira menghilang. Jong Hyun yang mendapat notifikasi dari sistem itu mengetahui kalau Keira tidak menghilang, melainkan hanya terdampak resiko relik Sekhmet. Saking kuatnya relik ini, penggunanya bisa berubah bentuk saat kelelahan. Di momen ini, tiba-tiba Jae-ha mendapat relik lukisan yang dipakai oleh Keira. Jong Hyun pun menggunakan sobekan relik tersebut untuk menemukan Keira. Betapa terkejutnya Jong Hyun melihat sang Raja Perang malah menjadi ulat sutra. Nah, setelah mendapat Keira sebagai sandera, Jong Hyun mengabari Irene tentang kondisi orang tuanya. Keduanya pun berpisah untuk saat ini. Jong Hyun dan Jae-ha itu menuju sebuah rumah mewah yang telah disediakan untuk mereka. Jae-ha langsung ditugaskan untuk memperbaiki relik Van Gogh yang bisa menawan orang. Nah, Jong Hyun berbicara dengan Keira yang terus mengamuk. Jengkel mendengar Keira yapping, Jong Hyun langsung memasukkannya dalam botol minuman yang membuat Keira mabuk. Nah, dalam ceritanya, Sekhmet memang lemah terhadap alkohol, makanya hal itu juga efektif terhadap Keira. Beberapa saat kemudian, Jae-ha melaporkan kalau dia selesai mengerjakan relik Van Gogh. Setelah itu, tiba-tiba keduanya merasakan kalau mereka sudah dikepung. Pengepungan ini ternyata dilakukan oleh anak buah Keira yang mencari bos mereka. Jong Hyun kemudian melemparkan botol di mana Keira terperangkap. Nah, tidak butuh waktu lama, Keira kembali ke wujud aslinya. Cuma langsung dijebak dalam relik Van Gogh. Jong Hyun berencana untuk menginterogasi Keira di sana, tapi Raja Perang ini tidak bisa tenang. Keira menyuruh anak buahnya mencari jalan keluar, namun karena relik ini sudah dimodifikasi oleh Jae-ha, tidak ada jalan keluar. Jae-ha malah bisa menggambar monster di sana. Setelah tidak bisa mendapatkan informasi berarti, Jong Hyun yang melihat Keira bisa menjadi ancaman di masa depan membakar relik Van Gogh yang juga mengakhiri Keira dan anak buahnya. Keesokan harinya, Jong Hyun dan Jae-ha sudah ada di kapal pesiar milik keluarga Holton. Mereka berpesta untuk kesembuhan kepala keluarga. Di sini, Jong Hyun mendapatkan sponsor dari keluarga Holton. Bukan cuma untuk ekspedisi makam, bahkan untuk menjadi sponsor perusahaan relik medis yang akan Jong Hyun dirikan. Nah, saat berbincang dengan kepala keluarga Holton, tiba-tiba relik gagak muncul dan membuat semua relik di sana bergetar, termasuk relik Midas milik Irene. Di sini, Jong Hyun menyuruh semua orang untuk bergegas menjauh dan meninggalkan mereka berdua. Gagak ini ternyata membawa pesan kalau Jong Hyun sedang diincar oleh berbagai relik rank S seperti relik naga emas Liu Chao yang menjadi salah satu relik yang menyegel relik gagak. Setelah diberi peringatan, Jong Hyun tentu tidak gentar, malah dia menyikapinya dengan sangat santai. Gagak yang lihat sikap Jong Hyun yang tidak berubah sedikit merasa lega dan memberikan Jong Hyun relik rank S bernama Henbu Nolbu. Nah, karena relik ini tidak diketahui kemampuannya, Jong Hyun tidak ingin mengambil resiko. Dia menyimpan relik ini dulu di dalam Van Gogh untuk jaga-jaga.
Keesokan harinya, perusahaan relik Jonghyun sudah berdiri dengan Edward sebagai operator utamanya. Setelah mengurus semuanya, Jonghyun mendapat kabar dari Irene kalau mereka mendapat undangan pertemuan dari Pandora yang tengah mengumpulkan semua penggali makam. Jonghyun awalnya menolak karena yang mengundang mereka adalah CEO TKBM yang dia benci. Tapi setelah melihat undangan tersebut, Jonghyun berubah pikiran. Di sana ada nama Julian Miller. Dalam kehidupan Jonghyun yang sebelumnya, Julian Miller adalah penggali hebat yang menjadi musuhnya. Makanya Jonghyun ingin bertemu dengan Julian Miller sekarang. Setelah sampai di pesta yang diadakan oleh Pandora, di sana sudah ada Edward yang mengumpulkan informasi. Dalam pesta ini setidaknya ada ratusan tim penggalian yang muncul, sepadan dengan makin banyaknya makam yang ikut muncul. Nah, di tengah perbincangan dengan Edward, muncullah sosok laki-laki. Pria ini adalah seorang seniman terkenal yang bernama Austin Rockford. Jonghyun merasakan aura relik yang samar dari pria ini, yang mengindikasikan bahwa dia adalah pengguna relik hebat yang bisa menekan aura reliknya. Jae-ha yang juga sesama seniman melihat Austin dengan kagum, makanya dia coba untuk meminta tanda tangan. Austin melihat kesempatan ini sebagai kesempatan emas karena bisa menggunakan reliknya pada Jae-ha. Namun setelah mendapat tanda tangan, Jae-ha malah merobek-robek kertas tersebut karena efek dari relik milik Jonghyun yang tidak mau Jae-ha dibawa pengaruh Austin. Austin jelas kesal pada Jonghyun saat pria ini menghancurkan relik milik Austin. Di kehidupan Jonghyun yang sebelumnya, Austin Rockford ini dikenal dengan nama Raja Artifisial. Dengan background sebagai pewaris dari keluarga terkaya Amerika seperti keluarga Holton, Austin berhasil mendapatkan berbagai relik unggul karena kekayaannya. Makanya, sebelum Austin ini menjadi penghalang besar di masa depan, Jonghyun berencana untuk menghilangkannya dari dunia perebutan relik. Namun hari ini keduanya tentu tidak bisa bertarung karena mereka tengah ada dalam acara penting milik Pandora. Tidak lama setelahnya, sebuah pengumuman pun dimulai. Jonghyun melihat kalau di sana sudah ada Julian Miller yang menyampaikan pidatonya. Bagi Jonghyun, Miller adalah kawan sekaligus lawan di kehidupan sebelumnya. Keduanya memang bekerja di bawah TKBM. Jika Jonghyun tangan kanan, maka Miller adalah tangan kiri. Kombinasi keduanya memang mengerikan karena Jonghyun menggunakan relik Arcade dan Miller menggunakan relik Sugeliang yang memberi informasi tentang makam secara lengkap. Resep duo inilah yang digunakan TKBM menguasai relik di kehidupan Jonghyun sebelumnya. Ya, meskipun keduanya sangat sering bertengkar. Tujuan dari Jonghyun di pesta ini sekarang untuk memastikan kalau Miller tidak akan memihak pada Kwok Taek-jeon, CEO dari TKBM. Setelah pidato dari Miller, Kwok Taek-jeon ternyata sudah punya rencana cemerlang untuk merekrut Miller. Dia sudah menyiapkan berbagai macam wartawan dan mengumumkan sumbangan kemanusiaan dalam jumlah besar untuk merekrut Miller. Julian Miller itu memang dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, melihat hal ini, Jonghyun langsung menghubungi bawahannya dan segera memulai rencana memisahkan Miller dari TKBM. Mereka mulai dengan Jean Richard yang ada di sana. Jonghyun mengungkapkan kalau Jean Richard yang merupakan teman Kwok Taek-jeon adalah pembohong ulung. Dia bukan pelukis hebat, tapi cuma peniru yang menggunakan relik. Yoo Jae-ha yang hidupnya rusak karena Jean Richard ada di sana untuk melakukan kesaksian. Hal ini membuat wartawan menjadi kacau. Jonghyun meningkatkan tensi ruangan dengan menceritakan kekuatan relik Kwok Taek-jeon yang bisa memperbudak orang. Kwok Taek-jeon jelas mengelak, tapi Miller juga merasakan kalau Kwok memiliki relik semacam itu. Di sini pihak TKBM memang dirugikan, apalagi Edward ada di sana untuk memanasi para wartawan. Akhirnya Miller pun pergi dari tempat tersebut tanpa menjalin kontrak dengan TKBM. Gagal dengan semua hal yang sudah dia rencanakan, Kwok Taek-jeon jelas marah. Dia mengaktifkan relik penaklukan yang bisa menghancurkan tempat tersebut hanya untuk mengakhiri Jonghyun. Austin Rockford kemudian muncul dan menghentikan Kwok Taek-jeon karena dia ingin melawan Jonghyun. Austin pun mengeluarkan reliknya. Relik ini adalah Zoroaster Avesta, sebuah relik kitab suci agama rank SS. Jonghyun kaget melihat relik tersebut karena relik ini seharusnya tidak dipegang oleh Austin, melainkan dipegang oleh pria yang akan mendapatkan julukan Raja Misionaris. Tapi itu tidak penting karena semua orang mulai dibawa pengaruh relik tersebut dan menyerang Jonghyun termasuk Jae-ha. Dalam sekejap, Jonghyun langsung menyerang Jae-ha hingga dia sadar. Melihat lawannya menggunakan serangan mental, Jonghyun
Hyun juga sudah siap dengan reliknya, yaitu Muramasa. Edward yang melihat bosnya mengeluarkan pedang langsung panik, namun Jong Hyun tidak berencana melukai siapapun. Dia hanya melakukan serangan mental termasuk pada Austin. Austin yang merasa diserang sempat panik, yang membuat celah untuk Jong Hyun mengambil relik miliknya. Relik Avesta milik Austin kemudian langsung ingin didominasi oleh Jong Hyun, tapi tidak bisa karena Austin masih sadar. Untung di sana ada relik tali milik Jong Hyun yang mengikat Austin hingga dia melemah. Jong Hyun pun berhasil melakukan dominasi. Jong Hyun kaget dengan peningkatannya melakukan dominasi. Siapa sangka kalau dia harus terluka saat mendominasi Muramasa dan sekarang malah baik-baik saja padahal mendominasi relik rank SF. Setelah berhasil mendapatkan relik Austin, pengawal Austin muncul untuk melepaskan tuannya. Jong Hyun yang tidak ingin terlibat lebih jauh, makanya dia memutuskan untuk kabur menggunakan relik yang bisa menjadi bom asap. Di tengah semua kekacauan, Jong Hyun menghampiri Julian Miller dan menawarkan bantuan untuk kabur. Miller awalnya ragu, tapi dia ikut pada Jong Hyun. Mereka semua pun kabur dengan bantuan relik dari Jae-ha. Jong Hyun berusaha merekrut Miller. Jong Hyun tahu kalau Miller mencari adik perempuan. Jadi sebagai gantinya, Jong Hyun akan menemukan adiknya tanpa Miller harus bergabung di tim TKBM. Nah, mengejutkannya, Miller ternyata sudah menemukan adiknya, tapi ternyata adiknya meninggal. Hal ini membuat Jong Hyun terkejut karena adik Miller seharusnya masih hidup. Setelah usaha Jong Hyun yang gagal, Miller pun meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, berita menjadi heboh di mana seluruh dunia mengecam Pandora karena kekacauan yang terjadi di pesta mereka. Jong Hyun sangat puas melihat berita tersebut, apalagi dirinya mendapat banyak hal termasuk mendapat relik Avesta. Sayangnya Jong Hyun masih kepikiran dengan Miller yang telah menemukan adiknya. Kejadian tersebut meyakinkan Jong Hyun kalau banyak hal yang berubah sekarang dan tidak sesuai kehidupannya yang lalu. Setelah tenggelam dalam pikirannya, Jong Hyun dikagetkan oleh Jae-ha. Jae-ha ternyata mengeluh dengan relik tali milik bosnya. Relik ini tidak ingin direstorasi tapi hanya ingin berada di dekat Jong Hyun. Jong Hyun juga bingung dengan sikap relik tersebut. Tapi sebuah hal mengejutkan terjadi. Relik tali bernama Rope ini malah berevolusi dan sekarang menjadi rank B. Satu fenomena yang tidak pernah diketahui Jong Hyun sebagai penggali makam di kehidupan sebelumnya. Nah, di tengah kebingungannya, Jong Hyun mendapat notifikasi sistem. Ternyata dia mendapat titel sebagai pelatih relik yang memungkinkan reliknya bisa naik rank. Melihat hal ini, Jong Hyun langsung tahu kalau kemampuan tersebut adalah jalannya untuk mendominasi dunia relik. Di sisi lain, Pandora yang baru saja mengalami kerugian besar mengadakan rapat. Hari ini rapatnya bukan cuma tentang kekacauan dan kecaman yang mereka dapatkan. Pandora ternyata sudah mendeteksi akan munculnya 7 makam di seluruh dunia. Makam ini menyimpan berbagai macam relik super kuat yang bisa mengubah dunia, makanya mereka membutuhkan berbagai macam bantuan untuk menaklukkan semua makam. Pandora sudah memetakan pengguna relik terbaik dunia versi mereka, mulai dari Kwok Taek-jeon, Austin Rockford, Jan Richard, Julia Miller, Irene Holton, dan juga Jae-ha. Di daftar ini tentu saja yang paling mengejutkan adalah So Jong Hyun yang sudah mendapatkan 50 relik dan disebut sebagai Tomb Raider King. Keberadaan Jong Hyun jelas menggemparkan semua orang. Apalagi Pandora tahu kalau Jong Hyun tidak memihak pada Pandora. Makanya Pandora ingin memonopoli informasi tentang 7 makam yang akan muncul agar Jong Hyun tidak memiliki akses apapun. Kemudian kita kembali ke Jong Hyun yang sedang disibukkan dengan penggunaan skill barunya yang bisa meningkatkan relik, malah makin bingung. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Parahnya lagi, syarat tersebut bahkan tidak bisa dijelaskan oleh relik gagak. Makanya Jong Hyun menjadi makin frustasi. Setelah berhenti sejenak, Jong Hyun melihat berita di mana ternyata ada ratusan makam yang muncul di dunia. Saat Pandora ditanyai, Pandora seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, Jong Hyun tahu kalau Pandora memang menyembunyikan 7 makam besar. Di kehidupan masa lalu Jong Hyun, 7 makam ini mewakili 7 dosa besar. Relik Arceus yang pernah didapatkan Jong Hyun juga datang dari salah satu makam tersebut, yaitu makam keserakahan. Untuk menaklukkan makam ini, kekuatan mereka tentu belum cukup. Makanya mereka harus mencari rekan. Jong Hyun punya rencana yang lebih menarik, yaitu menggunakan Avesta. Sayangnya, Avesta ternyata tidak bisa bekerja jika pemiliknya tidak punya 10 penggemar. Nah, karena Jong Hyun tahu dia tidak bisa seperti Austin yang merupakan artis, Jong Hyun berencana mendapat 10 penggemar dengan menjadi penulis novel. Sayangnya, rencana tersebut malah gagal total. Karena bahkan anak Jong Hyun ingin muntah membaca novel tersebut.
Keesokan harinya, Jae-ha yang tengah memperbaiki relik dikagetkan dengan Jong-hyun. Mereka akan segera berangkat menuju Tokyo. Di kota terbesar Jepang ini ternyata sedang muncul fenomena aneh, di mana ada 2000 wanita yang menghilang. Jong-hyun tahu kalau itu adalah ulah relik harem dan dia harus menaklukkannya. Tujuannya cuma satu, Jong-hyun mau dapat penggemar, jadi meski dia dijuluki Tomb Raider King, Jong-hyun ini tidak punya fans yang berarti dan jelas membuatnya kecewa banget. Setelah sampai di Tokyo, keduanya langsung masuk ke lokasi kejadian. Di sana sudah ada berbagai penjagaan oleh polisi lokal. Nah, tidak butuh waktu lama, Jong-hyun langsung melihat fenomena aneh di mana perempuan di sana sudah mulai menyerang mereka. Hal ini sebenarnya aneh bagi Jong-hyun karena harusnya relik harem tidak bisa membuat korban mereka menyerang. Jong-hyun pun menggunakan Muramasa untuk melumpuhkan semua orang. Salah satunya bahkan ada Yuki, pengguna relik masa depan dari Jepang. Setelah menyadarkan Yuki, gadis ini mengaku kalau dia dihipnotis oleh agen Amerika bernama Simon. Akhirnya Jong-hyun mengerti. Simon mengkombinasikan relik harem dan relik necromancer miliknya untuk membuat wanita tadi bisa menyerang. Hal ini membuat semuanya makin menjadi rumit. Persiapan menghadapi Simon pun dimulai. Sekarang Jong-hyun akan mencoba mengendalikan relik Anubis yang masih sekarat. Jae-ha memang sengaja belum boleh memulihkan relik Dewa Mesir. Anubis pun dibangkitkan. Jong-hyun langsung menawarkan kontrak dengan Dewa Mesir tersebut, tapi Anubis menolak. Makanya Jong-hyun menggunakan rob untuk mempersulit hidup Anubis. Sebagai relik dewa, Anubis tertekan banget karena diperlakukan oleh Jong-hyun seperti anjing rumahan. Mulai dari memegang tangan, disuruh duduk hingga mengejar bola. Anubis tidak punya hal lain daripada harga dirinya terus hancur karena diperlakukan seperti anjing rumah. Dia akhirnya menyerah dan mengikat kontrak dengan Jong-hyun. Setelah selesai dengan Anubis, Jong-hyun kemudian ke tempat di mana Simon berada. Simon sangat percaya diri dengan relik harem miliknya, di mana dia mengendalikan ribuan wanita untuk menyerang Jong-hyun. Namun Jong-hyun tentu punya jalan keluar. Dengan relik Anubis, Jong-hyun membangkitkan mayat hidup yang ada di sana. Hal ini membuat semua wanita yang ada di sana langsung terhenti. Relik harem ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik jika objek yang dikendalikannya merasa ketakutan. Simon pun sudah jelas dikalahkan setelah dirinya dikepung mayat hidup yang dibangkitkan Anubis. Simon jelas frustasi sampai mengungkapkan bahwa harusnya dia sudah bisa menaklukkan salah satu dari 7 makam besar yang akan muncul. Nah, Jong-hyun yang mendengar hal ini seakan mendapat jackpot karena mendapat informasi tentang 7 makam yang disembunyikan Pandora. Mengalahkan Simon juga bukan cuma tentang mendapatkan relik, tapi Jong-hyun yang membebaskan 2000 wanita menjadi idola semua wanita tadi. Dengan begini, syarat dari relik Avesta sudah terpenuhi. Keesokan harinya di sebuah hotel, Jong-hyun memutuskan untuk tetap di Jepang hingga salah satu dari 7 makam besar muncul. Di sini Jong-hyun mulai dikerubungi oleh fans barunya. Di tengah mereka semua, Jong-hyun sadar kalau di sana ada Lee Sul-ah. Sul-ah merupakan salah satu rekan Jong-hyun di TKBM pada kehidupan sebelumnya yang berperan sebagai mata-mata. Jong-hyun pun kembali ke kamar hotelnya. Di sini ada beberapa relik yang sudah mengalami evolusi. Salah satunya adalah relik Sex Sphere yang menjadi rank S. Selain itu, setelah berhasil menjalin kontrak dengan Avesta, Jong-hyun juga mendapatkan relik parfum Casanova. Setelah melihat semua reliknya, Jong-hyun kemudian dikagetkan dengan kedatangan seorang pelayan hotel yang ternyata adalah Lee Sul-ah. Jong-hyun kemudian menghentikan Sul-ah dan menanyakan kenapa wanita tersebut ada di sana dan memata-matai Jong-hyun. Sul-ah yang terpojok langsung mengeluarkan reliknya, Dog Heavy Gilda, sebuah relik yang bisa memanifestasikan roh untuk melakukan serangan. Jong-hyun sempat kabur karena tahu belum bisa menang. Tapi saat Gildal menyerang, relik ini malah ketakutan dan kabur. Sekarang tinggal ada Sul-ah di depan Jong-hyun yang sudah diikat oleh rope. Jong-hyun pun mulai melakukan interogasi pada Sul-ah. Sul-ah tentu saja tidak mudah untuk dikendalikan. Dia mengulur waktu untuk menunggu rekannya datang menyelamatkan. Sayangnya, saat rekannya datang, mereka tidak berguna karena langsung diserang oleh Anubis. Setelah rekannya juga tertangkap, mereka baru menceritakan apa yang terjadi.
Dua orang ini ternyata datang dari tim penggali Tiongkok. Jika Pandora dikendalikan oleh Amerika dan sekutu, maka Tiongkok dan Rusia membentuk aliansi tandingan. Tiongkok mengirim dua orang ini untuk mendapatkan informasi tentang Simon dan 7 makam yang akan muncul. Jong Hyun pun menginterogasi mereka hingga akar informasinya ditemukan. Jong Hyun kemudian melepaskan dua orang tadi. Jong Hyun sengaja melakukan hal itu karena di kemudian hari dia harus merekrut Sul-a. Beberapa hari setelahnya, Jong Hyun kemudian berangkat ke Kyoto, lokasi terbukanya sebuah makam raksasa. Sampai di sana, Kyoto sudah hancur dan bentuk makam yang mirip dengan Kolosium terbuka. Awalnya, kondisi tempat ini sangat sepi hingga Yoon Siwo dari TKBM muncul. Saat Jong Hyun memprovokasi Yoon Siwo lagi, tiba-tiba sosok seorang pria muncul yang membuat Jong Hyun kaget. Pria ini bernama Chen. Dia adalah penggali dari TKBM dan sekarang dirinya menawarkan bantuan kepada Jong Hyun. Jong Hyun jelas menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena dia tahu kalau Chen adalah pria licik. Di kehidupan masa lalu Jong Hyun, Chen merupakan salah satu kru penggali yang berada di timnya. Namun Chen juga adalah pengkhianat di antara mereka. Saat Kwon Tae-jun melihat Jong Hyun dan timnya sebagai ancaman, Chen adalah orang yang bekerja sama dengan CEO TKBM untuk menjebak Jong Hyun di dalam makam, di mana dia bertemu dengan relik gagak dan hampir berakhir oleh seekor basilis. Makanya Jong Hyun tidak akan sudi bekerja sama dengan Chen lagi. Jong Hyun pun meninggalkan pasukan TKBM tanpa mempedulikan apapun. Beberapa saat setelah meninggalkan TKBM, Jong Hyun dan Jae-ha sampai di pintu masuk makam. Makam ini memiliki interior khas Romawi. Jae-ha kemudian melihat pasukan penggali makam dari TKBM. Ternyata mereka sudah pingsan di sana karena efek dari makam. Jong Hyun mengatakan kalau makam yang mereka masuki merupakan salah satu dari 7 makam dosa besar. Makam dosa kemalasan. Efek dari makam ini membuat semua orang yang masuk itu menjadi tertidur. Nah, untuk menekan efek dari makam ini, Jong Hyun kemudian mengeluarkan relik Anubis yang membuat mereka bisa masuk lebih jauh. Anubis di sini tidak menyangka kalau setelah masuk lebih dalam di makam, dia malah diledakkan oleh Jong Hyun untuk mengakses makam lebih jauh. Kasihan banget ya jadi Anubis. Ya tapi di sana tenang saja, ada Jae-ha yang bisa memulihkan semua relik. Saat masuk lebih dalam, keduanya mendapati sebuah ruangan emas khas Romawi, Domus Aurea, yang berarti istana emas. Belum sempat mencerna semua hal yang terjadi, tiba-tiba ruangan ini terbakar. Jae-ha pun sadar kalau relik makam ini adalah Nero, seorang kaisar Romawi yang terkenal kejam. Untung saja, Jong Hyun dan Jae-ha membawa relik Van Gogh untuk menyerap semua api yang melahap bangunan. Nah, tidak butuh waktu lama, semua penggali yang tadi tertidur di makam terbangun dan memasuki ruangan tempat Jong Hyun berada. Jae-ha sebenarnya ingin kabur, namun Jong Hyun punya cara mengatasi mereka semua. Jong Hyun ternyata ingin menggunakan skill barunya, yaitu Tomb Destruction. Makanya saat para penggali milik TKBM maju, Jong Hyun menghancurkan seisi makam untuk menjebak mereka. Setelah semua hancur, Jong Hyun baru kabur dengan Jae-ha dan memasuki ruang terdalam makam. Ruang terdalamnya memiliki bentuk seperti teater kuno Romawi. Dalam ceritanya, Nero memang dikenal sebagai kaisar yang memiliki kecintaan pada kesenian. Dia juga pernah membuat beberapa karya seni tapi gagal karena tidak berbakat. Setelah masuk di ruangan ini, pintu tertutup rapat dan api mulai menyambar di mana-mana. Relik Nero mulai bicara untuk disembah. Jong Hyun mencoba solusinya, yaitu menggunakan kacamata Homer. Homer merupakan sastrawan Yunani yang sangat terkuat. Jong Hyun berharap relik ini bisa menarik Nero untuk tunduk. Tapi itu salah besar. Nero malah menyambar Jong Hyun dengan api dan mengambil relik Homer. Dan begitu juga dengan relik Van Gogh. Setelah mengambil 2 relik kesenian dari Jong Hyun, Nero pun menyerang keduanya secara habis-habisan. Namun dalam sekejap serangan Nero berhenti. Dia ternyata mengenali Jong Hyun. Bukan karena kebencian terhadap relik gagak, tapi ternyata Nero membaca novel milik Jong Hyun yang gagal total menurut anak buahnya. Nero ternyata penggemar dari novel milik Jong Hyun, makanya dia menghentikan serangan dan ingin bertanding dengan adil. Bukannya dengan bertarung, tapi dengan bertanding menciptakan karya sastra terbaik. Ya, Jong Hyun tentu terkejut karena keduanya terkenal sebagai pencipta sastra terburuk. Jong Hyun langsung menolak hal tersebut. Dia tahu diri dan tidak menyangka ini malah menjadi pertandingan yang konyol. Namun di sisi lain, Jong Hyun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus mendapatkan relik dari 7 makam terkuat yang akan muncul. Di tengah kebingungannya,
Jong Hyun mendapat notifikasi dari sistem bahwa relik manuver yang bisa memperlihatkan kelemahan makam dan relik mendekati mereka. Jong Hyun tahu persis, relik ini milik Julian Miller. Kalau Julian Miller menemukan Nero, bukan hal yang tidak mungkin pria berkacamata tersebut menaklukkan makam. Makanya Jong Hyun memberi syarat pada Nero, kalau mereka ingin bertanding adil, maka tempatnya akan ditentukan oleh Jong Hyun. Nero yang sangat ingin bertanding dengan Jong Hyun langsung menyepakati hal tersebut. Saat sudah sepakat, Julian Miller baru muncul, tapi dia terlambat. Jong Hyun pun membawa Nero keluar dari makam. Beberapa hari setelahnya, pengumuman penaklukan makam di Kyoto sudah mulai diberitakan. Austin Rockford sangat marah ketika tahu bahwa Jong Hyun yang menaklukkan makam tersebut. Padahal Austin sudah mengirim tim penggali yang diandalkan. Apalagi Austin makin bingung, dirinya sudah tahu lewat relik Nostradamus kalau untuk menaklukkan relik Nero diperlukan pengorbanan 100 orang. Tapi Jong Hyun malah berhasil menaklukkan makam tersebut hanya dengan 2 orang. Jelas Austin sangat kesal jika terus memikirkan hal ini. Di sisi lain, Jong Hyun sudah tiba di markasnya. Dia langsung menanyakan ke Nero bagaimana novelnya bisa sampai di dunia relik. Nero mengaku kalau dia membelinya dari relik yang menyebarkan novel tersebut. Jong Hyun pun harus mencari tahu relik mana yang menjual novelnya. Relik pertama yang dia curigai adalah Rob yang saat ditanyai malah bertingkah aneh. Nah, setelah ditanyai berulang kali, Rob masih saja mengelak hingga Anubis muncul bahwa dia juga sudah membaca novel dari Jong Hyun. Jong Hyun pun tahu kalau semua reliknya sudah membaca novel tersebut. Makanya dia masuk ke kamar Jaeha untuk menginterogasi semua relik. Semua relik yang ada di sana tegang dan menunjuk satu relik yang menjadi dalang semuanya, yaitu relik Sobok. Relik ini memang terkenal suka uang dan suka berbisnis. Makanya dia mengaku kalau dia menjual novel Jong Hyun pada semua relik. Menurut Sobok, itu hal yang wajar karena Jong Hyun tidak pernah memberinya uang. Jong Hyun yang marah kemudian menyuruh Sobok mengeluarkan uang yang telah dia terima dari menjual novel. Hal mengejutkan pun terjadi. Kamar Jaeha dipenuhi uang dan barang berharga dalam sekejap. Hal ini membuktikan kalau novel Jong Hyun disukai oleh banyak relik. Di antara semua barang yang dijatuhkan oleh Sobok, ada satu yang menarik perhatian Jong Hyun. Sobok menjelaskan kalau benda ini adalah inti dari relik. Bagi relik, inti ini merupakan jiwa mereka yang tidak bisa terpisah. Hal baru untuk dipelajari Jong Hyun dan anggotanya. Keesokan harinya, Jong Hyun dan Jaeha sudah akan berangkat ke New York. Suasana Kyoto hari itu sangat ramai karena Jong Hyun ketahuan sudah menaklukkan makam. Jong Hyun menyimpulkan kalau dirinya ketahuan karena Julian Miller yang menyelamatkan semua orang di makam Nero. Makanya semua menjadi runyam. Nah, di tengah semua hal yang terjadi, Jaeha memiliki ide cemerlang. Dia ingin menggunakan inti relik yang baru saja mereka temukan. Inti relik ini ternyata bisa menyempurnakan kemampuan duplikasi dari Jaeha. Hal ini terdengar menarik bagi Jong Hyun yang tahu kalau masa depan mereka akan makin cerah. Untuk menjual relik palsu yang telah dibuat Jaeha, mereka menggunakan situs milik Pandora. Situs ini adalah tempat orang berdagang beserta informasi tentang makam. Forum Pandora dengan mudah menjadi situs yang paling sering diakses di dunia sejak relik muncul. Nah, Jong Hyun yang baru mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih kerjaan Jaeha. Dirinya ternyata ingin mengakali banyak orang untuk membeli relik palsu mereka. Jong Hyun menulis kalau relik makam Kyoto adalah relik Julius Caesar, kaisar Romawi yang terkenal. Keesokan harinya, strategi Jong Hyun mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi. Forum Pandora sampai error karena banyaknya penawaran. Bahkan, artikel tentang relik Julius Caesar ini muncul di TV. Permintaan yang terlalu banyak ini kemudian digunakan Jong Hyun untuk meningkatkan permainan. Dirinya mengubah proses pembelian menjadi proses lelang yang akan diadakan di Los Angeles. Hari pelelangan pun dimulai. Jong Hyun langsung memanfaatkan keadaan. Saat masuk dalam acara lelang, mereka harus membayar menggunakan satu relik. Awalnya semua menjadi kacau karena semua orang merasa itu terlalu berat. Tapi Jong Hyun tidak peduli dengan mereka. Satu persatu orang pun mulai setuju. Jaeha menjadi orang yang mengumpulkan relik. Beberapa relik yang mereka dapatkan bahkan relik tingkat tinggi. Di dalam ruang lelang, Jong Hyun sudah melihat antusiasme semua orang yang terkesima dengan relik di hadapan mereka. Jong Hyun merasa tidak akan ada masalah yang terjadi. Sayangnya, anggapan tersebut ternyata salah besar karena ternyata Julian Miller sadar kalau relik tersebut palsu. Miller pun langsung menanyai Jaeha apa maksud mereka menjual relik palsu. Jaeha tidak bisa memberikan alasan apapun karena dia tahu Miller memiliki relik yang bisa mengidentifikasi keaslian relik.
Miller yang menjunjung tinggi nilai keadilan pun masuk untuk membongkar kebohongan dalam pelelangan yang dibuat Jong Hyun. Julian Miller berhasil kembali masuk di tempat lelang. Dia langsung menggunakan relik untuk mengeraskan suaranya untuk mengungkap kebenaran. Jong Hyun yang tahu hal itu dengan sigap menyuruh Rob untuk mengikat Miller. Dia berdalih Miller datang untuk memenangkan lelang dengan curang. Hal ini membuat suasana lelang makin memanas. Di tengah lelang yang terjadi, Tuan Putri Sofia dari Monaco mengungkapkan sebuah ide yang sulit untuk ditolak Jong Hyun. Alih-alih membuat lelang dengan bayaran uang, Putri Sofia menawarkan bagaimana jika lelang ini bisa dibayar menggunakan relik. Hal itu pun langsung disepakati. Setelah kemelut panjang dalam lelang tersebut, akhirnya Putri Sofia memenangkan lelang. Dia terlihat sangat bahagia akan hal itu. Setelah lelang terjadi, Jong Hyun menangkap Miller kemudian saling berbicara. Miller menuntut Jong Hyun untuk mengaku kalau dia telah menipu. Tapi Jong Hyun tentu tidak mau melakukan hal itu karena tentu merugikan dirinya. Nah, di tengah pertengkaran mereka, sebuah relik kemudian keluar dan kabur begitu saja. Di sini Jong Hyun sadar kalau Sul-ah dari pihak penggali makam Cina menguping pembicaraan mereka. Tak butuh waktu lama, Sul-ah kemudian menemui Putri Sofia dan langsung mengungkapkan kalau relik yang baru saja dia menangkan adalah relik palsu. Sul-ah kemudian membuktikan dengan membelah relik tersebut menjadi dua dengan relik rank B. Seharusnya relik rank S itu tidak akan bisa hancur dengan relik rank B. Hal ini pun membuat semua orang menjadi gempar. Sul-ah yang menyebabkan hal ini memisahkan dirinya karena ingin memburu 7 makam seorang diri tanpa gangguan dari pasukan Jong Hyun. Di sisi Jong Hyun, dia juga sudah siap dengan rencananya keluar dari situasi tersebut. Jong Hyun muncul di hadapan semua orang yang tengah marah, namun Jong Hyun berhasil meredakan mereka semua. Jong Hyun memperlihatkan luka di tubuh Jae-ha dan bercerita mereka tengah diancam. Makanya diadakanlah lelang ini untuk mengetahui siapa yang mengancam mereka karena menginginkan relik yang dilelang. Tapi karena sekarang relik tersebut sudah memiliki pemilik sah yang memenangkan lelang, maka relik ini akan diserahkan. Sayangnya saat akan memberi relik tersebut, reliknya malah hilang. Jong Hyun menjadi panik dan menyuruh semua orang digeledah. Miller yang ada di sana menggunakan reliknya untuk tahu di mana relik itu berada. Betapa kagetnya Miller saat tahu kalau relik yang asli ternyata ada di jasnya. Nah, Miller tidak tahu kalau semua ini sudah direncanakan Jong Hyun. Rob melepas Miller dengan sengaja kemudian menyuruh Rob menaruh relik yang asli di jas Miller. Sekarang saat Miller digeledah, dia tidak bisa mengelak. Apalagi saat Putri Maroko mencoba membelah relik tersebut, reliknya masih utuh. Hal ini membuat Jong Hyun tertawa melihat nasib Miller. Pelelangan pun berakhir dengan nasib mengenaskan yang harus dihadapi oleh Miller. Jong Hyun melakukan semua itu agar Miller tidak mengganggunya di kemudian hari. Saat pelelangan berakhir, Jong Hyun juga memberikan relik Nero asli ke Putri Sofia. Beberapa saat setelahnya, Jong Hyun kemudian kembali ke New York membawa uang dan juga relik yang sudah dia dapatkan. Nah, di sini siapa sangka kalau relik Nero malah kembali ke Jong Hyun. Jong Hyun ternyata tahu kalau relik Nero adalah tipe relik yang tidak bisa melepaskan targetnya. Jadi meski berpisah, Nero yang belum bertanding dengan Jong Hyun kembali pada Jong Hyun. Hal ini tentu menjadi kemenangan telak bagi Jong Hyun. Sekarang tinggal satu masalah lagi. Nero sudah menagih janji pertandingan mereka. Makanya Jong Hyun menentukan di mana mereka akan bertanding. Di sisi Putri Sofia, kekacauan yang sebenarnya telah terjadi. Saat Nero kabur, dia ternyata membakar seisi istana, tapi masih bisa dipadamkan. Putri Sofia yang sudah mengeluarkan uang begitu banyak, tentu tidak terima kalau relik Nero kabur. Dengan bantuan Sul-ah, mereka berhasil menemukan jejak relik Nero. Relik ini ternyata ke Hawaii. Keberadaan Nero di Hawaii tentu saja karena dia ada bersama Jong Hyun di sana. Jong Hyun ternyata menargetkan villa terkenal milik TKBM untuk menjadi tempat pertandingan antara Nero dan Jong Hyun. Alasan pemilihan tempat ini ada dua. Satu, karena jauh dari peradaban. Yang kedua, karena ini adalah milik TKBM yang dibenci oleh Jong Hyun. Untuk meminimalisir korban yang bisa ditelan oleh makam yang dibuat Nero, Jong Hyun memancing semua orang keluar dengan uang. Saat para penjaga villa mulai sibuk mengejar Rob yang membawa uang, Jong Hyun baru mulai memerintahkan Nero untuk membuka makam. Makam pun terbuka, villa TKBM langsung hancur seketika. Interior dari makam ini masih sama, yaitu sebuah teater dalam istana emas. Keduanya akan bertanding secara adil di sini dan disaksikan para relik. Di
sisi lain, Kwok Taek-jun dikagetkan dengan berbagai kesialan yang menimpa perusahaannya. Tidak cukup sampai situ, CEO TKBM ini menerima telepon dari Putri Sofia. Kwok Taek-jun dimaki habis-habisan karena Putri Sofia ternyata menemukan kalau relik yang dia menangkan ada di villa Kwok Taek-jun. Kwok Taek-jun tentu saja bingung dan marah karena dia tidak tahu akan hal itu. Makanya dia membebaskan Putri Sofia untuk ke sana. Setelah telepon ditutup, Kwok Taek-jun baru sadar kalau orang yang ada di balik kejadian ini sudah pasti So Jong-hyun yang membuatnya makin marah. Kwok Taek-jun yang tahu aksi Jong-hyun langsung ikut berangkat menuju Hawaii. Nah, di sisi Jong-hyun, pertandingan dengan Nero sudah mulai yang disaksikan oleh semua relik yang sudah membaca novel dari Jong-hyun. Nero sempat marah di sini dan menyambar semua orang dengan api miliknya. Jong-hyun harus memutar otak bagaimana menenangkan Nero dan sekaligus harus bisa langsung menang. Dalam waktu singkat, Jong-hyun mendapat solusinya. Dia menyuruh Nero mengeluarkan naskah novelnya. Sesuai dengan pertandingan ini, yaitu pertandingan sastra. Nero malah meremehkan Jong-hyun bahwa Jong-hyun tidak akan bisa mengerti bahasa relik. Tentu saja itu tidak benar, karena saat naskah ini dipegang Jong-hyun, dia bisa membacanya dengan lancar. Saat dibaca, naskah ini ternyata sangat buruk. Bahkan para relik pun mencemooh Nero. Nero yang melihat dirinya akan kalah malah tantrum dan menyerang semua orang. Nero memang dikenal sebagai diktator. Jong-hyun kemudian memberi satu kali lagi serangan pada mental Nero. Dia merobek naskah milik Nero. Nero pun sontak tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah membuat Nero terpuruk karena mengetahui karyanya sangat buruk, akhirnya Jong-hyun menagih kemenangan pada Nero. Nero pun menyerah dan menjadi salah satu relik bawahan Jong-hyun. Di sini, sebuah notifikasi muncul bahwa Nero adalah satu dari 7 kunci kaisar dunia relik. Hal ini masih belum jelas, tapi Jong-hyun tahu kalau dia harus mendapatkan semua relik dari 7 makam yang tersedia. Saat pertandingan selesai, para relik yang melihat pertarungan tersebut sudah ingin pulang. Jong-hyun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dirinya menangkap semua relik dengan rob. Jong-hyun pikir kalau semua relik ini tidak akan bisa kabur. Namun beberapa relik adalah relik rank S yang bisa merusak rob. Maka semua relik yang didapatkan bisa kabur. Nah, di sini Jong-hyun sekali lagi mengeluarkan Anubis. Tugasnya untuk meyakinkan semua relik kalau dirinya layak untuk diikuti. Anubis mengerjakan tugas tersebut dengan baik hingga membuat Jong-hyun tidak butuh menggunakan dominasi untuk membuat semua relik patuh. Setelah semua selesai, akhirnya Jong-hyun menutup makam. Penampakan di luar makam sudah berubah total. Villa dari TKBM hancur lebur. Di sana ternyata sudah ada Kwok Taek-jun yang menunggu Jong-hyun muncul dan siap untuk bertarung. Jong-hyun tersenyum melihat hal itu karena dia memang menunggu Kwok Taek-jun. Pertemuan Jong-hyun dan Taek-jun ini langsung memanas. Taek-jun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang menggunakan relik. Sayangnya tidak ada serangan yang bisa sampai di Jong-hyun. Para relik yang ternyata digunakan oleh tim TKBM adalah relik yang mengagumi novel Jong-hyun. Makanya mereka bisa tunduk. Hal ini tentu membuat CEO TKBM menjadi makin murka. Dia pun ingin menyerang dengan senjata api. Tapi di sana ternyata sudah ada Putri Sofia yang emosi karena melihat Kwok Taek-jun bersama Jong-hyun. Jong-hyun makin memanasi Sofia dengan memberikan relik Nero pada TKBM. Hal ini jelas untuk memfitnah Kwok Taek-jun sebelum dia kabur. Jong-hyun pun sudah kabur dan dia ada di villa keluarga Holton. Sekarang saatnya melakukan aksi selanjutnya, yaitu mendengar apa yang akan dibicarakan oleh Kwok Taek-jun dan juga Putri Sofia. Selain marah karena fitnah dari Jong-hyun, akhirnya Kwok Taek-jun mengatakan hal menarik. Kwok Taek-jun ternyata tahu kalau relik yang dimenangkan Sofia bukan relik Julius Caesar, melainkan sebuah relik lain. Hal ini diketahui CEO TKBM tersebut karena dirinya ternyata memegang relik Julius Caesar yang sebenarnya. Jong-hyun yang mendengar hal ini langsung sumringah. Bagaimana tidak, dia akhirnya mengetahui relik di kehidupan sebelumnya yang sulit untuk dia ketahui. Persiapan aksi selanjutnya pun dimulai. Seperti biasa, Jae-ha ditugaskan untuk merestorasi relik. Jae-ha sangat kesal karena kali ini ada banyak relik baru yang harus dia selesaikan. Saking banyaknya, Jong-hyun harus melakukan sortir pada semua relik yang mereka dapatkan. Relik akan dibagi menjadi dua, yaitu relik yang berguna akan terus dibawa Jong-hyun dan relik yang tidak bisa digunakan dikirim ke markas mereka. Setelah melakukan sortir, Jong-hyun tertarik pada satu relik, yaitu Non Hyorang. Relik ini berasal
berasal dari cerita Three Kingdom, di mana seorang anak jenderal bisa berkomunikasi dengan hantu yaitu Gildal. Relik inilah yang membuat Gildal tidak bisa menyerang Jong Hyun di pertemuannya dengan Sul-an. Sadar akan tersebut, akhirnya Jong Hyun menyuruh Jae-ha untuk memperbaiki relik tersebut. Setelah melakukan sortir, Jong Hyun bertemu dengan Irene. Dalam sebuah berita, ternyata Korea kehilangan banyak orang, termasuk orang penting yang ada di sana. Mendengar hal tersebut, Jong Hyun kemudian menyadari kalau makam kedua dari 7 makam besar akan terbuka, dan makam itu adalah makam Cleopatra. Tentu saja dosa yang ada di makam itu adalah dosa nafsu. Jae-ha sebenarnya sangat senang mendengar hal tersebut. Nah, di berita lain juga muncul kalau bukan cuma petinggi negara yang hilang, tapi warga sipil juga mulai menghilang. Hal ini membuat Jong Hyun bingung dan segera akan berangkat ke Korea. Irene dan Jae-ha sebenarnya mau ikut, namun Jong Hyun tahu kalau relik Cleopatra terlalu kuat untuk mereka. Sesampainya di Korea, Jong Hyun kemudian sadar kalau hari itu kemacetan terasa aneh. Semua orang seperti mengantri memasuki suatu tempat. Orang-orang ini ternyata menuju sebuah gunung. Saat mereka semua berkumpul, makam pun mulai terbuka. Di sini Jong Hyun sadar kalau makam yang akan dihadapi bukan makam Cleopatra. Lalu, makam apa yang muncul tersebut? Untuk tahu jawabannya, nantikan bagian selanjutnya dari alur cerita para penguasa makam ini. Karena rahang saya sudah capek ngomong. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berikan komentar baik kamu di kolom komentar.